لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di channel YouTube Muhammadi. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan Hukum Islam Lanjutan semester 5 Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang kita kenal selama ini adalah hasil dari suatu proses pertumbuhan yang berlangsung terus-menerus. Sejak awal kelahirannya hingga kini, proses perkembangannya melalui beberapa proses atau periode-periode. Untuk lebih jelasnya, berikutlah periodisasi perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia. Satu, proses pertumbuhan atau permulaan hukum Islam atau disebut juga dengan periode Rasulullah antara tahun ke-13 sebelum Hijriah hingga tahun 11 Hijriah. Kedua, periode persiapan hukum Islam biasanya juga disebut periode sahabat atau periode Khulafaur Rasyidin, yaitu antara tahun ke-11 Hijriah hingga tahun ke-101 Hijriah. Ketiga, periode penyempurnaan, yaitu periode pembinaan hukum Islam antara abad kedua sampai abad ke-4 Hijriah. Kemudian periode keempat, kemunduran hukum Islam, yaitu periode kebekuan hukum Islam antara abad ke-4 Hijriah hingga abad ke-13 Hijriah. Baru yang kelima, periode kebangkitan, dimulai dari awal abad ke-14 hingga sekarang ini, termasuk hukum Islam yang ada di Indonesia. Perkembangan atau pertumbuhan hukum Islam di Indonesia sejak mulai masuknya agama Islam sampai menjadi salah satu sistem hukum yang banyak penganutnya dapat dibagi ke dalam 3 pembahasan. Yang pertama, masa kedatangan Islam di Indonesia. Yang kedua, masa pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, masa sesudah kemerdekaan. Persoalan dan bagaimana masuknya agama Islam di Indonesia, terdapat 2 pendapat, yaitu pendapat pertama, bahwa masuknya agama Islam di Indonesia pada permulaan abad ke-13 Masehi, yang dibawa oleh orang-orang Persia ke Gujarat, India. Kemudian pedagang Gujarat India membawa ke tanah air kita. Sebagai buktinya bahwa bentuk bahan dan tulisan yang terdapat pada makam Maulana Malik Ibrahim mirip dengan bentuk bahan dan galian yang terdapat pada makam raja-raja Hindustan. Pendapat kedua, bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung ke negeri Arab oleh bangsa Arab sendiri pada abad ke-7 Masehi. Sejarah telah membuktikan bahwa mulanya proses pengislaman di Indonesia berlangsung tanpa disadari. Tiba-tiba mengalami perkembangan yang sangat besar dan cepat, walaupun harus diakui waktu itu memang sudah ada isme-isme yang menguasai alam pikiran bangsa Indonesia. Misalnya isme tradisional dan agama Hindu. Perkembangan yang besar dan dinamis ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menentukan, antara lain: 1. Adanya sifat demokratis agama Islam itu sendiri. 2. Prosedur untuk menjadi pemeluk agama Islam tidak berbelit-belit. 3. Agama Islam mudah menyesuaikan diri. 4. Pribadi dan akhlak orang Islam sangat tinggi. Penyebar Islam pada mulanya hanya pada 2 titik, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan pesisir pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur,
atau Rembang, Tuban, dan Gresik. Dari Sumatera Utara ini Islam menyebar ke dalam Minangkabau, sementara di Sumatera Selatan agama Islam berkembang melalui Banten. Di Pulau Jawa, agama Islam berkembang dan menyebar melalui kelompok orang-orang penyebar agama Islam, yaitu para wali yang biasa dikenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali. Dengan perantaraan mereka inilah Islam di Demak, Pajang, Mataram, dan Banten akhirnya sampai merata di Pulau Jawa. Dengan masuknya agama Islam di tanah air, maka hukum-hukumnya juga turut serta di dalamnya. Berikutnya, masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda mulai berkuasa di tanah air kita, hukum Islam telah berkembang sedemikian pesatnya. Hal ini dapat dilihat bahwa di daerah-daerah yang masyarakatnya mayoritas agama Islam, pengaruhnya sangat menonjol. Di samping hukum Islam, hukum adat sebagai suatu sistem hukum juga berlaku di tengah-tengah masyarakat sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang berdasarkan alam pikiran bangsa Indonesia. Antara kedua sistem hukum itu dalam perkembangannya saling mempengaruhi, seolah-olah di antara keduanya terjadi sinkronisasi. Dengan berdasarkan pada teori pemerintahan Hindia Belanda berhasil memperkecil peranan hukum Islam dalam hukum positif, sehingga hanya terbatas pada hukum perkawinan dan perceraian serta mengenai badan hukum yang berbentuk wakaf, hibah, wasiat, dan sedekah. Sebagai konsekuensi diakuinya hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan Hindia Belanda sebagaimana tercantum dalam beberapa pasal yang ada pada masa itu. Berikutnya, masa sesudah kemerdekaan. Sesudah proklamasi kemerdekaan, perkembangan hukum Islam lebih maju lagi dibandingkan dengan keadaannya pada tahun-tahun sebelum kemerdekaan. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya itu. Sebagai salah satu bentuk dari kemerdekaan beragama, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 2 tersebut, maka pada tanggal 3 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama yang bertugas mengurus berbagai urusan yang menyangkut masalah-masalah keagamaan, termasuk hukum agama di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa bidang hukum Islam telah dinyatakan diterima dalam hukum nasional sebagai hukum positif seperti hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874, pembentukan berbagai pesantren dan madrasah-madrasah Islamiyah bernafaskan Islam turut menjadi warna tersendiri terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. Jadi bisa kita lihat bagaimana hukum Islam sebelum Belanda datang, kemudian setelah pemerintahan Hindia Belanda berkuasa, hingga setelah kemerdekaan semakin jelaslah pemerintah negara Indonesia memasukkan hukum Islam dalam hukum positif negara kita. Artinya masalah-masalah agama diantaranya perceraian, wakaf, kemudian zakat dan lain sebagainya juga turut diatur di dalam perundang-undangan. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.